Hari ini kita akan membahas cerita pendek atau biasa disingkat cerpen. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Maksudnya, isi cerpen bukanlah kejadian nyata, melainkan hanya karangan atau imajinasi penulisnya. Cerpen dan novel memiliki perbedaan. Perbedaan cerpen dengan novel adalah dari jumlah kata-katanya. Cerita di dalam cerpen cenderung lebih padat dan biasanya tidak memiliki banyak tokoh. Rata-rata, jumlah kata dalam cerpen yaitu maksimal hanya sampai 10.000 kata saja. Kita hanya butuh sekali duduk untuk menyelesaikan satu cerita pendek. Lain halnya dengan novel yang jauh lebih panjang, jumlah kata pada novel bisa mencapai 35.000 kata. Cerita pada novel juga punya alur dan plot yang lebih kompleks. Latar belakang para tokohnya pun dijelaskan sejelas mungkin. Ciri-ciri cerpen. Yang pertama, ceritanya fiktif. Cerpen merupakan cerita fiktif atau tidak nyata yang dibuat berdasarkan imajinasi penulisnya. Yang kedua, jumlah katanya pendek. Cerpen umumnya hanya terdiri dari beberapa ribu kata atau beberapa halaman. Jumlah kata cerpen biasanya tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, keterbatasan tokoh atau karakter. Karena panjangnya yang terbatas, cerpen tidak memiliki banyak tokoh atau karakter. Biasanya, cerpen terdiri dari karakter utama dan 1 atau 2 karakter pendukung saja. Yang keempat, plot yang singkat. Cerpen memiliki plot yang singkat dan hanya fokus pada satu aspek cerita saja. Hal inilah yang membuat cerpen begitu disukai, karena alur ceritanya yang ringkas, jelas, dan gak belibet-belibet. 5. Gaya bahasa yang padat. Cerpen ditulis menggunakan gaya bahasa yang padat dan menggunakan kalimat efektif. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penggunaan jumlah kata agar tidak terlalu bertele-tele. Yang keenam, punya kesan mendalam. Meskipun singkat, cerpen seringkali meninggalkan kesan yang mendalam kepada pembaca. Alasannya karena cerpen punya gaya penulisan yang kuat, karakter yang menarik, dan tidak terlalu banyak konflik. Fungsi-fungsi cerpen. Yang pertama, fungsi rekreatif. Cerpen berfungsi untuk memberikan rasa gembira, senang, dan menghibur bagi seluruh pembacanya. Kedua, fungsi estetis. Cerpen memiliki fungsi untuk memberikan keindahan bagi pembaca karya sastra. Yang ketiga, fungsi moralitas. Cerpen dapat memberikan nilai-nilai moral kepada pembaca sehingga mendapat pengetahuan tentang hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Yang keempat, fungsi didaktif. Cerpen dapat mengarahkan dan mendidik para pembaca dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan di dalam cerita. Yang kelima, fungsi religiusitas. Cerpen mengandung nilai-nilai yang terdapat pada ajaran agama yang bisa dijadikan teladan bagi para pembacanya. Struktur cerpen yang pertama yaitu abstrak. Abstrak merupakan bagian cerpen yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Struktur cerpen yang kedua yaitu orientasi. Orientasi cerpen berisi penuturan peristiwa yang menciptakan gambaran visual dari latar, atmosfer, dan waktu dari cerita. Di bagian ini, kamu juga akan menemukan pengenalan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Struktur cerpen yang ketiga yaitu rangkaian peristiwa. Pada bagian ini,
Kisah akan berlanjut melalui serangkaian peristiwa satu ke peristiwa lainnya yang tidak terduga. Struktur cerpen yang keempat yaitu komplikasi. Cerita akan bergerak menuju konflik atau puncak masalah, pertentangan, atau kesulitan-kesulitan bagi para tokohnya yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Struktur cerpen yang kelima yaitu resolusi. Pada bagian ini akan menceritakan solusi dari masalah atau tantangan yang dicapai. Kamu juga akan mengetahui bagaimana cara pengarang mengakhiri cerita. Struktur cerpen yang keenam yaitu koda. Koda merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita. Bagian ini juga bisa disebut simpulan cerpen.